Jadi jawabannya adalah data kualitatif. Jawabannya C, cendol ya. Oke. Sekarang nomor 2, silahkan oleh Fitri. Fitri Nopiani. Langkah yang dapat dilakukan untuk menguji kebenaran hipotensi adalah Hipotesis ya, bukan hipotensi. Oh, salah. Jadi langkah yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran itu adalah melakukan eksperimen ya. Jadi hipotesis itu kan dugaan awal. Untuk membuktikannya ya harus kita eksperimen. Jadi jawabannya adalah dodol, membuat eksperimen. Silahkan nomor 3, masih Fitri, Fit. Di bawah ini yang merupakan hasil pengamatan kualitatif adalah. Nah, tadi itu kan pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang tidak berupa angka. Nah, di sini yang tidak berupa angka adalah C dan E. Tapi yang E itu adalah rasanya manis, berarti harus bereksperimen, harus merasakan. Berarti yang merupakan kualitatif itu ini yang terlihat oleh panca indera. C jawabannya itu ya. Warna bunga merah muda. Lanjut nomor 4, Arya. Silakan Arya. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah. Nah, kemarin kan sudah dikasih video penjelasan dan bahan ajarnya ya tentang bab 1. Nah, ini langkah pertama dalam metode ilmiah. Langkah pertama itu merumuskan masalah dulu ya. Ya, mohon maaf ya. Ini IndiHome-nya sedang tidak stabil ini teh. Tadi nomor 4 Arya ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Silahkan Aulia Ika dibaca. Pengukuran suhu lingkungan dengan menggunakan termometer pada suatu percobaan merupakan pengamatan kuantitatif. Iya. Jadi kan mengukur suhu itu menggunakan termometer. Termometer itu nanti menghasilkan suhu, menghasilkan angka. Berapa derajat gitu kan ya. Suhu dari lingkungan ini. Berarti ini adalah pengamatan kuantitatif berupa angka. Silakan nomor 6 Aulia, satu lagi baca. Jawaban sementara dari masalah yang sedang diteliti untuk diuji kebenarannya disebut D. Hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara sebelum dilakukan penelitian. Ya. Oke, Siti Nurmala, silakan nomor 7. Hasil yang didapat berupa fakta atau teori dengan proses ilmiah dan sikap ilmiah. Ya. Oke, hasil yang didapat berupa fakta atau teori dengan proses ilmiah dan sikap ilmiah disebut, nah ini hasil yang didapat ya, sudah melakukan penelitian. Disebutnya adalah kesimpulan ya. Silakan nomor 8. Gita sudah ya Gita? Sudah, silakan Cucu Komala. Ini Bu. Apabila melihat suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan dalam diri kita dan ingin tahu tentang hal yang sebenarnya, kemudian melakukan penelitian, maka kita memiliki sikap ilmiah yaitu. Nah, kemarin sudah dijelaskan di dalam video penjelasan dan bahan ajar bahwa sikap ilmiah itu ada 5 ya, kalau tidak salah. Nah, sikap ilmiah nomor 8 ini sudah jelas nih, ada ingin tahu. Berarti sikap ilmiahnya C, rasa ingin tahu ya.
Jawabannya cendol. Silakan nomor 9, Repa. Hasil yang diperoleh biasanya objektif dan apa adanya. Maksud pernyataan tersebut adalah B. Apa B itu ya? Jadi apa adanya itu berarti bebas dari unsur politik dan dia itu apa adanya gitu ya, sesuai dengan apa yang dilihat ya. Nomor 10, silahkan Yulianti. Cara belajar yang hanya akan menimbulkan bahwa ilmu itu gudang fakta adalah dengan cara pendekatan. Ya, pendekatannya adalah pendekatan keterampilan konsep. Karena dengan keterampilan konsep, siswa akan mencari sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebenaran. Ya, jadilah siswa itu gudangnya fakta. Nomor 11, silahkan Dery Mulyana. Cara untuk memadamkan api dalam politik mengalami korsleting di dalam laboratorium adalah menggunakan. Nah, jadi cara memadamkan api akibat konslet alat listrik di lab itu adalah menggunakan, karena ada apinya berarti pakai tabung pemadam. Nah, selain tabung pemadam juga bisa menggunakan pasir ya. Jadi jawabannya dodol, D. Nomor 12, silahkan Siti Aisyah. Ayo Neng Siti Aisyah. Ya, Bu. Berikut ini yang termasuk langkah tepat untuk menjaga keselamatan adalah Ya, D, jadi Bu. langkah tepat untuk menjaga keselamatan kerja di lab itu salah satunya adalah menyediakan kotak P3K di tempat yang mudah terjangkau. Ya, jawabannya dodol. Silakan nomor 13, Jaki Rizan. Mangga. Salah satu peraturan laboratorium adalah Ya, salah satu dari kelima selesai ini. kegiatan peralatan dikembalikan ke tempat semula. Nah, itu ya, tapi harus dibersihkan dulu seperti semula, baru dikembalikan lagi. Ini internetnya unstable lagi nih. Dilanjutkan nomor 14 oleh Dini. Ini siapa? Dini, mangga Dini. Objek pengamatan faktor fisik dalam penelitian di lapangan berupa B. Ya, jadi faktor fisik dalam penelitian di lapangan itu adalah suhu udara ya. Jadi yang diteliti gitu ya, faktornya, faktor fisiknya. 15 silahkan Naila Naura. Alat yang digunakan yang digunakan 15 Neng, nomor 15 Neng. Oh. Untuk mengukur panjang daun, Anda menggunakan alat ukur meteran. Maka yang Anda lakukan termasuk pengamatan. Nah, untuk mengukur panjang menghasilkan angka. Jadi dia termasuk pengamatan kuantitatif ya. Nomor 16, silakan Triana Zulyan. Yan apa tuh? Yantika. Rizky ingin mengambil alkohol milimeter. Mililiter. Alat Didukung bukti.
mililiter. Alat ukur yang paling tepat digunakan oleh Rizky adalah Nah, B. Gelas jadi ukur. setelah alkoholnya 31,5 mililiter. Itu nggak mungkin pakai pipa. Jadi pakailah gelas ukur yang ada ukurannya. Nomor 17, silahkan Sabrina FA. Keberhasilan suatu percobaan atau penelitian disebut kebenaran ilmiah, sebab kebenaran ilmiah didukung bukti. Didukung oleh bukti. Jadi kebenaran ilmiah itu harus didukung oleh bukti. 18. Silakan Cucu Kamalasari. Cucu. Ayo Cucu. Ya, kalau nggak ada ini. Siapa ini MIPA 3 cenah namanya teh? Ayo, siapa? Berikut bukan fungsi Shapely-Seuss bagi para peneliti adalah Ya, jadi Shapely-Seuss itu adalah sepatu pelindung ya. Dia tidak melindungi dari udara ya, tapi dia melindungi dari kram, dari benda panas, bahan kimia atau bahan yang jatuhnya berat. Ya. Jawabannya adalah dodol. Kecuali ya. 19, silakan lagi lah Sabrina. Yuk Sabrina. Alat yang digunakan untuk melindungi mata peneliti. Ya, jadi alat yang digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil. Ya, pokoknya manu aya tulisan berkenaan dengan kacamata, iya tah, safety glass. Ya, kecenet jawabannya. Oke. Nomor 20, hei sekali deh Gita Diana. Di bawah ini bukan merupakan hal yang harus terkandung dalam prosedur kerja adalah dana dalam laporan. Ya, yang tidak harus itu adalah dana dalam laporan. Meskipun rata-rata dana itu penting, tapi dana itu rata-rata harus ada gitu ya, tapi dalam prosedur kerja itu dana tidak harus ada dalam laporan. Ya. Sudah di screenshot buat belajar di rumah atau ditandai ya jawabannya ya yang punya LKS. Udah, Bu. Sudah dapat LKS-nya semua? Belum. Belum. Oh, ya, yang belum screenshot aja dulu ya, yang belum. Nanti kalau udah dapat pasti nyambung, itu ada di bagian akhir ya, di bagian akhir bab 1 uji kom, bagian PG. Nah, ini masih soal yang sifatnya hafalan ya, pemahaman masih soal itu. Di bab 2 dan selanjutnya pasti banyak soal yang sifatnya kuantitatif gitu, yang hubungannya sama matematika. Karena kebanyakan soal-soal fisika ini ya diselesaikannya dengan persamaan matematika dengan prinsip matematika. Jadi kalau persamaan itu rumusnya diperolehnya itu konsep-konsep fisika. Nah, pengerjaannya biasanya ada hitungan-hitungannya, bukan biasanya banyak. Jadi pertahankan fokus konsentrasinya dalam belajar ya selama menjadi siswa. Belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai liang lahat. Jadi walaupun tidak jadi siswa ya harus terus belajar ya. Nah, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaan ditampung di WA Group. Yang belum terabsen, silahkan nanti komen di grup, ataupun yang tidak gabung, alasannya apa, silahkan supaya bisa saya hadirkan.
Terima kasih. Selamat menjelang menunaikan ibadah duhur bagi yang menjalankan, tidak ada halangan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.